Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada saat ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghirup segarnya udara bulan yang agung, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan suci. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan suci? Karena di bulan Ramadan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahul azim, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia, dan Al-Quran sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam meyakini bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab suci. Kenapa kita yakin Al-Quran itu sebagai kitab suci? Karena alasan yang pertama adalah karena isi konsep ajaran Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Sebagai contoh, laki-laki suka dengan perempuan, normal. Perempuan suka dengan laki-laki, normal. Al-Quran memahami. Maka kata Allah, apabila laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, supaya suka itu jadi ibadah, maka kata Allah dihalalkan lewat akad pernikahan. Sahabat yang dirahmati Allah, contoh yang kedua, fitrah manusia adalah perlu makan. Fitrah manusia adalah perlu minum. Maka Al-Quran tidak memerintahkan puasa dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, terus puasa, tidak. Tapi Al-Quran memerintahkan puasa sesuai dengan fitrah manusia, yaitu dari mulai imsak sampai waktu datangnya waktu maghrib. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah." Barang siapa yang mengharap menemui Allah, maka agungkanlah ahlullah. Datanglah seorang sahabat kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, halillahi azza wa jalla ahlun?" Apakah benar Allah itu mempunyai ahli? Rasulullah menjawab, "Ya, na'am, benar." Lalu sahabat itu bertanya kembali kepada Rasulullah, "Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, mereka itu adalah ahlullah alladzina yaqra'una al-Qur'an. Mereka itu ahli Allah yang selalu membaca Al-Quran.
Sahabat yang dirahmati Allah, oleh karena itu, marilah kita baca Al-Quran, kita istiqomahkan membaca Al-Quran, kita tingkatkan membaca Al-Quran, kita pelajari, kita gali isi kandungan Al-Quran, supaya Al-Quran menjadi syafaat untuk kita semua nanti di yaumil akhir. Karena Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashab syafi'an li ashabi. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang menjadi syafaat kepada pembacanya. Dari saya dicukupkan sekian, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Qad yurja bijarihi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhalisan. Tatkala pedang melukai tubuh, pasti ada harapan sembuh. Tapi manakala lisan sudah melukai hati, kemana obat yang harus kita cari? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.